Halo semuanya, selamat datang pada video kita kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendra Hartanto dengan tim saya yaitu Paul Sai Adinata. Jadi pada video ini kita akan membahas beberapa hal tentang Docker, mulai dari contoh kasus, keunggulan Docker, kelebihan Docker dengan VM lain, terus beberapa komponen utama dalam Docker, dan terakhir ada tutorial atau gimana cara kita menggunakan Docker ini, gitu. Nah, jadi di sini kita langsung masuk aja ke contoh kasusnya gitu. Jadi contoh kasusnya di sini anggap aja di sebelah kiri ini adalah developer dan di sebelah kanan ini adalah testernya. Nah, si developer ini dia lagi mengembangkan suatu aplikasi dalam suatu environment-nya sendiri gitu. Nah, saat ingin diuji oleh testernya yang di sebelah kanan ini, entah kenapa aplikasinya itu nggak bisa berjalan karena environment yang digunakan oleh si testernya ini berbeda dengan si developernya ini gitu. Nah, biasanya untuk masalah seperti ini atau masalah aplikasi ini nggak bisa berjalan di mesin saya, itu biasa digunakan VM untuk solusinya. Nah, untuk VM sendiri itu gunanya untuk mereplikasikan environment yang dibutuhkan oleh aplikasi kita gitu. Nah, di sini kita masuk dulu ke si infrastruktur si VM pada biasanya. Kita lihat di sini yang paling bawah itu ada hardware-nya, terus ada OS, terus ada hypervisor di mana si hypervisor ini dapat menampung beberapa virtual machine. Nah, di sini yang perlu kita perhatiin yaitu pada setiap virtual machine ini dia menampung OS, dependensi dan aplikasi gitu. Nah, kekurangan VM ini karena kita lihat si masing-masing virtual machine ini menampung OS, dia itu lambat. Lambat itu karena dia harus menjalankan OS secara penuh termasuk kernel hardware dan lain-lain gitu ya. Nah, dengan itu kita dikenalkan dengan yang namanya Docker. Jadi Docker itu apa? Docker itu merupakan software development platform dan merupakan suatu jenis teknologi virtualization atau lebih tepatnya containerization gitu. Nah, jadi dengan Docker ini kita dapat dengan gampang mendeploy, mengembangkan, dan menjalankan aplikasi menggunakan kontainer. Nah, di sini kita lanjut lagi ke sini. Nah, hampir sama seperti virtual machine, di sini kita lihat di bagian ini, si Docker ini, dia itu mengvirtualisasikan aplikasinya itu pada level aplikasi dan dependensinya doang. Jadi makanya di sini dinamain containerization. Di sini kita bisa lihat bahwa si containerization ini dia melakukan isolasi pada level aplikasi. Jadi yang diisolasi itu cuma aplikasi dan dependensinya dalam unit yang terpisah. Tapi tetap menggunakan kernel dari sistem operasi hostnya ini. Nah, karena dia melakukan isolasi pada aplikasi dan dependensi doang, otomatis si Docker ini bakal lebih cepat dan ringan. Kita bisa lanjut membahas kelebihan Docker di sini. Ada beberapa poin. Nah, untuk kelebihan Docker itu yang pertama yang kita bahas tadi adalah fast and lightweight. Jadi Docker ini lebih ringan dan cepat karena menggunakan kontainer yang kita bahas tadi. Proses booting Docker itu jauh lebih cepat dibanding VM karena tidak perlu memulai seluruh OS, hanya aplikasi yang ada di dalam kontainernya doang gitu. Terus yang kedua, portable. Docker ini dapat dijalankan pada berbagai platform seperti Windows, Linux, Mac dengan cara yang sama karena aplikasi dalam Docker ini sudah dibundle bersama dependensinya. Jadi dia dapat dipindahkan dan dijalankan di berbagai environment tanpa ada masalah compatibility gitu ya. Nah, lanjut ke nomor 3, yaitu efisiensi sumber daya atau resource efficient. Maksudnya itu karena Docker menggunakan isolasi pada tingkat aplikasi doang, daripada menggunakan tingkat sistem operation seperti VM yang tadi udah kita bahas. Jadi intinya lebih hemat resource. Terus kita lanjut ke yang terakhir, fast development and deployment. Karena dengan Docker ini kita dapat mempermudah proses pengembangan dengan menyediakan environment yang konsisten gitu di seluruh tahap pengembangan hingga produksi. Jadi intinya seperti itu. Terus kita lanjut ke 3 elemen fundamental pada Docker.
Nah, di sini kita bisa lihat ada Docker file, Docker image, dan Docker container, di mana itu merupakan 3 elemen fundamental pada Docker. Di sini kita mulai dari Docker file dulu. Jadi intinya Docker file itu adalah sebuah file teks. Jadi dia berupa teks yang berisi instruksi atau perintah yang digunakan untuk membangun atau nge-build si Docker image ini, gitu. Docker file ini dia dapat mendefinisikan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat image seperti menentukan base image-nya, menginstal software, menyalin file, dan lain-lain. Terus kita lanjut ke Docker image. Si Docker image ini itu merupakan template intinya atau sebuah blueprint yang digunakan untuk membuat kontainer gitu. Jadi image itu berisi aplikasi beserta semua dependensinya. Gitu ya. Terus kita lanjut ke Docker container. Docker container itu adalah sebuah instance runtime yang berjalan dari sebuah Docker image gitu ya. Jadi saat Docker image-nya ini di-run, itu dia akan menghasilkan instance dari Docker container gitu. Jadi dia itu adalah unit terisolasi di proses jaringan dan PID yang terisolasi dari sistem hostnya gitu. Jadi untuk kesimpulannya itu adalah Docker file itu adalah tempat untuk ngedefine bagaimana Docker image itu akan dibuild. Terus Docker image itu adalah sebuah blueprint atau template yang digunakan untuk membuat kontainer. Dan kontainer itu adalah sebuah instance dari Docker image yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan aplikasi secara terisolasi atau mengeksekusi aplikasi tersebut secara terisolasi gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke tutorial bagaimana kita bisa menggunakan Docker. Nah, sekarang aku akan memberikan contoh sederhana bagaimana kita menggunakan Docker ya. Nah, jadi hal yang pertama kita perlu adalah untuk nge-install Docker-nya. Nah, kalau misalnya kalian punya PC itu Linux, nah kalian langsung bisa install Docker pakai CLI. Akan tetapi, untuk Mac dan Windows, kita perlu Docker Engine-nya. Kita perlu install Docker Engine. Nah, caranya gimana? Kita bisa pakai Docker Desktop ya. Nah, cara installnya mudah. Ini kalian tinggal buka nih, terus download Docker Desktop, tinggal klik ini, terus ikutin instruksinya. Nah, aku udah download. Jadi, kalau kalian lihat di sini, harusnya aplikasinya nanti kayak gini. Ini aku udah sign in juga. Ini harusnya ada container, images, volume, dan builds aku. Nah, kalian bisa pakai GUI ini untuk nge-manage Docker-nya. Tapi, untuk video ini, aku bakal contohin ya di CLI. Nah, jadi kita langsung aja buka CLI. Aku buka terminalnya, aku juga bikin session baru ya. Nah, aku bikin sessionnya. Harusnya sekarang, kalau kalian udah buka Docker Desktop, kita bisa melakukan Docker Commands. Jadi misalnya Docker PS untuk ngecek container yang sedang berjalan, Docker Images untuk ngecek image yang kita ada, Docker Containers, Docker Container LS untuk ngecek semua container yang kita ada. Nah, sekarang aku bakal praktekin dulu bagaimana kita bisa nge-pull image dari Docker Registry. Ini aku pakainya MySQL dan kita jalanin. Nah, jadi aku coba Docker pull MySQL. Nah, sambil menunggu download, ini apa yang aku jelasin dulu. Nah, kita nge-pull dia dari yang namanya itu Docker Registry. Itu tempat di mana orang bisa nge-push images mereka gitu. Jadi bayangin aja um, tempat itu kayak App Store-nya untuk Docker lah gitu. Nah, ini aku udah kelar ngedownload, nge-pull, sekarang kita coba jalanin ya. Nah, untuk jalanin ya, biasanya kalian bisa lihat langsung dari page-nya. Harusnya ada dokumentasi di bawahnya. Nah, di sini ya, itu ada Start a MySQL Server Instance. Nah, kita coba aja langsung. Jadi Docker run, kita pakai name-nya apa? Kita name-nya MySQL aja. Terus kita coba Nah, ini buat passwordnya. Aku setting aja paling test gitu. Terus aku detach. Terus aku specify image-nya itu MySQL.
Nah, harusnya sekarang udah berjalan. Kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita coba docker ps sekarang, nah harusnya udah deh ya, container ID, terus ini jalannya di port mana, harusnya udah jelas. Nah, aku sekarang bakal coba praktekin. Ehm, aku sekarang coba exec ke dalam dockernya. Jadi aku coba exec docker exec terus -it. Nah, aku masuk ke dalam container ya. Aku masukin ID-nya, terus bash. Harusnya sekarang kita udah di dalam container ya. Kalau misalnya kita sekarang coba ls, harusnya udah ada ya. Ini tuh file-file yang ada di dalam container kita. Kalau misalnya aku coba jalanin MySQL, aku masuk ke dalam MySQL, jadi MySQL, ini root, terus passwordnya test. Ini kayak yang tadi aku masukin. Oh, ini aku masukin test lagi. MySQL, root. Coba ya. Nah, harusnya udah. Sekarang, kalau misalnya kita jalanin, misalnya aku pakai MySQL kayak biasa deh. Jadi aku create, misalnya database, tutorial. Kalau misalnya aku coba show databases, gitu. Kalau misalnya aku pakai use tutorial. Nah, harusnya database change. Nah, jadi ini kita udah bisa pakai layaknya seperti MySQL biasa. Ini aku coba exit. Oh ya, cuma dia berada di dalam kontainer ya. Aku exit dulu. Aku exit dari SQL-nya sama dari bash-nya. Sekarang aku bakal coba praktekin bagaimana kita bisa mendockerize sebuah app ya. Jadi kan yang tadi itu kita nge-pull image, terus kita pakai image-nya. Nah, sekarang kita akan nge-build image kita sendiri. Terus kita dockerize. Kita dockerize aplikasi kita menjadi semua image. Terus kita run. Nah, kita coba dulu. Aku coba ya. Aku coba bikin di sini. Aku bikin sebuah feed app ya. Jadi kita bikin npm create feed at latest. Aku bikin namanya tutorial. Ini aku pakai React aja sama TypeScript. Nah, intinya untuk mempermudah visualisasi, aku pakai nvim aja ya. Nah, harusnya sekarang, oh ya, ini salah. Ini aku cd ke dalam tutorial, baru aku buka projectnya, seperti IDE. Nah, harusnya di sini udah kelihatan file-file kita ya. Biasa kalau kita pengen jalin aplikasinya, kita pakai npm install dulu. Jadi kita install packages-nya. Habis itu baru kita npm run dev ya kan. Ini kita biarin dia nge-install dulu ya, kayak normal. Nah, harusnya keluar ya, tuh, node module sama package lock.json. Kalau misalnya kita coba npm run dev, nah, harusnya keluar ya, localhost 5173. Kalau misalnya kita masuk, nah, harusnya ini aplikasinya. Kayak gitu. Nah, ini aku coba break dulu. Nah, sekarang kita pengen ngedockerize ini. Nah, cara ngedockerize-nya gimana? Oh ya, ini aku hapus dulu ya, node module sama package lock.json. Soalnya kan kita nggak perlu itu ya. Aku coba rm node module sama ini aku rm package lock. Nah, ini aku exit. Nah, sekarang kita coba dockerize. Nah, untuk ngedockerize, kita perlu sebuah docker file. Jadi aku bikin docker file, ini salah tempat. Bukan di sini ya. Di sini aku bikin sebuah docker file. Aku buka. Nah, sekarang kita tulis command yang akan dijalankan. Yang pertama itu kita perlu install node dulu. Jadi aku masukin from node 18 alpine. Kita ngapain? Kita setting dulu sekarang work dir-nya di app.
Nah, habis itu kita copy. Ini aku copy titik. Maksudnya apa? Ini aku copy semua file ini ke dalam workdir-nya. Habis itu sekarang kita akan jalanin npm install. Kita expose port. Nah, buat expose ini aku bakal jelasin nanti. Tapi pada intinya, kita pengen nge-expose port dari si container ini ke mesin kita, gitu. Yang terakhir, ini aku jalanin command npm run dev. Ini seperti tadi. Ini aku save. Terus sekarang kita buka feed config. Nah, di feed config ini, kita perlu ngedefine hostnya dan port si server kita. Jadi kita tulis saja server. Nah, habis itu sekarang kita tulis saja hostnya itu apa. Hostnya kita bikin dia 000 kayak gini. Ini tuh agar dia itu bisa menerima connection dari semua network interface. Nah, habis itu sekarang kita definisiin portnya 3000. Ini aku save. Nah, kalau udah kayak gini, harusnya udah aman. Kita expose port 3000. Terus di feed config-nya, kita bikin servernya itu jalan di port 3000. Terus kita allow connection. Kita bolehin connection dari PC kita ke kontainernya menggunakan host 000 ini. Nah, jadi sekarang aku langsung aja. Kita coba build image-nya. Jadi docker build titik t. Titik itu directory ini lah. Terus t itu buat kasih tag. Kita bikin aja tutorial app. Oh, itu salah ya. Tutorial app gitu. Ini aku gedein dikit. Nah, harusnya sekarang dia nge-install semuanya ya. Ini kita tunggu sebentar aja. Harusnya ini menjalankan semua komen yang kita tulis di dalam Docker filenya. Jadi seperti ini. Ini setting workdir-nya, ini copy semua filenya, ini menjalankan npm install, terus ini semua. Gitu. Nah, ini aku clear dulu. Kalau sekarang kita coba docker images. Nah, harusnya sekarang udah kelihatan. Ini itu ada tutorial app kita. Sama ini itu adalah MySQL kita yang tadi kita install ya. Yang kita tadi pull di awal-awal. Nah, sekarang aku coba jalanin tutorial app kita. Caranya kita bisa docker, run, terus itd. Nah, kita set portnya. Portnya itu 3000 ke 3000. Ini tuh menghubungkan dari portnya si container kita ke portnya device kita. Terus ini kita specify nama dari image-nya. Ini MySQL. Bukan. Ini itu tutorial app. Nah, harusnya sekarang udah jalan. Kalau misalnya kita docker ps, nah harusnya ini udah jalan ya. Tuh, ini dia hubungin dari port 3000 ke port 3000. Gitu. Cara ceknya gimana? Kita sekarang coba. Ini harusnya udah mati ya tadi. Kita sekarang coba jalanin localhost 3000. Nah, harusnya aplikasinya bekerja. Bedanya apa? Ini itu jalan dari kontainer kita. Gitu. Jadi, dengan kontainer itu, aplikasi kita lebih terisolasi. Kita itu pada intinya kita memberikan environment di mana aplikasi kita bisa eksis dengan diri sendirinya tanpa ya terisolasi di kontainernya gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Kalau misalnya kita pengen stop, kita bisa docker stop 9-9. Ini aku juga docker stop. Ini tutorial app 709. Harusnya kalau misalnya aku docker ps, harusnya udah nggak ada. Nah, jadi itu sekian untuk tutorial sederhananya. Terima kasih.